Hai The Brits, welcome back to ICC online service kita sore hari ini. Wow, good to see you again di ibadah online kita hari ini. So, berapa banyak yang siap untuk memulai ibadah kita sore hari ini? Woo! So, sebelumnya mari kita siapkan catatan kita hari ini, karena saya percaya ada firman Tuhan yang luar biasa banget yang buat kita banget secara personal. Dan jangan lupa juga untuk kita siapkan hati kita, because this is the day that the Lord has made. Let us pray. Kami bersyukur bahkan bersuka cita Tuhan buat sore hari ini yang luar biasa, karena Tuhan udah menjadikan hari ini spesial untuk kami boleh mendapatkan, untuk kami boleh terhubung kembali dengan Tuhan kami yang besar. Berkati setiap hati yang hari ini akan mengikuti ibadah online. Kami memberikan yang terbaik, atensi yang terbaik, fokus yang terbaik, bahkan semangat kami hanya untuk Tuhan Yesus kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Enjoy the service, The Brits. Broken for all my sin, your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's end for your new covenant. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. I walk salvation's road with fear and trembling. Your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. Oh, hallelujah. I live my life in remembrance. Hallelujah. Your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah. I live in remembrance. I live in remembrance. I remember what you have done for me years and years ago. I remember you don't leave
You walk with me in the darkest valley. You are with me always, forever. Oh, I remember your goodness, and you've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Yeah. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as heights reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Oh, until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah. I'll live in remembrance. I'll remember your goodness. You're so good, so good. If I ever forgot, remind me again, because you went on the cross for me. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. You went on the cross for me. You died for me. How could I ever forget someone who died for me? No way, no way, no way. There's no way I'll forget you died for me. Let me be reminded in everything I do, I can do it because you died for me. Let me be reminded of who I am to be. I am who I am because you died for me. Oh, I remember you in the greatest work of your hands. Biar kami mengingat Tuhan, Engkau mati buat kami. You died for us, Jesus. And you take part in everything. To bring goodness in everything.
take part to make everything beautiful in its time. Oh yeah, oh yes, yes. And we sing. Semua baik, semua baik, semua baik bersamamu. 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 Bersamamu. Bersamamu semua baik. Bersamamu semua baik. Bersamamu. Jesus, kami akan mengingatkan diri kami, mengingatkan jiwa kami, mengingatkan hati kami, mengingatkan seluruh kehidupan kami bahwa Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Apapun keadaan hidup kami, apapun yang terberat dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang baik. Sedalam apapun lembah yang kami lalui, Engkau berjalan bersama dengan kami. Segelap apapun malam yang kami lewati, Engkau memegang tangan kami. You've been so good to us. And how can we ever forget a person who dies for us? God who died for us. And we just want to thank you, Jesus. Kami bersyukur kalau nyawamu Engkau berikan buat kami. Masakan masa depan kami tidak Engkau pegang. Kalau hidupmu Engkau beri buat kami, kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu, Tuhan.
So we want to declare faith. Kami deklarasikan faith. We declare faith one more time. We declare power one more time. We declare joy. We declare peace. We declare peace. Peace above all understanding untuk menguasai setiap hati kami. Joy, joy, joy. Ada sukacita, sukacita menguasai kami. Menguasai kami. Whatever may happen out there, but we believe we got you and you got us, Jesus. Thank you, Father. Thank you for being a good, good Father. Thank you, Jesus. In your precious name we pray. Amen. Nungguin ya. Hai Bristins, Ken kabare. Kalau yang lagi bersuka cita, ketik mantap di kolom komen. Dan kalau yang lagi sedih, ketik memble di kolom komen. Udah ya, udah pada ketik ya. Yes, praise and worship yang luar biasa banget ya tadi. Yuk, mari kita apresiasi setiap volunteer yang udah mempersiapkan ibadah online kita hari ini. Dengan cara ketik thank you volunteer di kolom komen. Oke. Dan karena kita semua di sini tahu kalau gereja adalah sebuah keluarga, siapapun kamu, mau lagi bersuka cita, mau lagi sedih, welcome home. Buat kamu yang baru pertama kali ikut ibadah online, supaya kita makin dekat dan bisa cerita-cerita mengenai gereja, kalian bisa langsung akses di eccchurch.online. Oke, kita masuk ke pengumuman. Yang pertama ada Empower Class hari Minggu tanggal 22 Agustus jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan kelas Empower dikhususkan untuk setiap orang yang sudah mengikuti kelas Encounter ya. Yang kedua ada Parents Connect, yaitu ada di hari Minggu 5 September jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Oke, dan ada di Zoom. Nanti kita bisa akses linknya di Zoom. It's offering time. Hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan sampai kenyang, bahkan lebih 12 bakul. Ada ayatnya di Yohanes pasal yang ke-6. Kalian bisa baca sendiri ya di rumah ya. Yang menarik dari cerita ini, waktu Filipus menjawab pertanyaan Tuhan, di mana kita dapat membeli untuk memberi makan mereka, dan Filipus menjawab 2 dinar pun tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun mendapat sepotong kecil saja. Dan saat itu ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi Andreas berkata lagi, apa artinya 5 roti dan 2 ikan dengan orang sebanyak ini? Tapi Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dan Tuhan mengucap syukur. Lalu Tuhan menyuruh setiap orang duduk, dan Tuhan Yesus membagikan 5 roti-roti dan ikan-ikan itu sampai semuanya kenyang, bahkan lebih 12 bakul. Kalau ditanya, kenapa sih waktu itu Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat untuk mengubah 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang? Tuhan Yesus memberi dengan mengucap syukur. So, berbicara memberi dengan mengucap syukur, kali ini Koko mau cerita. Waktu itu lagi ada movement graduation sick kids dari teens. Dan waktu itu Koko dan tim Komsel memutuskan untuk memberikan makanan kesukaan untuk setiap jiwa baru yang akan masuk Komsel. Dan waktu itu uang Koko di ATM cuma ada 150.000. Dari uang itu Koko mulai ngelis makanan apa sih yang anak-anak pada suka. Singkat cerita, semua makanan udah kebeli dan uang Koko di ATM sisa ribuan rupiah lah pokoknya. Tapi Koko di hari itu mengucap syukur karena dari uang 150.000 Koko bisa memberi untuk setiap anak-anak Komsel yang baru masuk. Tahu gak sih apa yang terjadi di minggu yang sama? Pada saat itu Koko dapat job. Koko dapat job kerjaan, dan saat itu Koko dapat gaji lebih dari apa yang Koko tabur waktu itu. Wow, katakan amin Bridgestins. Hari ini Koko mau ngajak kita semua untuk memberi di dalam kondisi apapun, bukan dengan cara mengeluh, tapi dengan mengucap syukur. Karena Tuhan selalu ada di setiap kondisi terbaik maupun terburuk saat ini. Ada satu janji Tuhan yang bisa kita pegang. Ada di Yesaya 43 ayat 2. Bunyinya gini,
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. So, hari ini mari kita giving the best apa yang kita punya. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan mengucap syukur. Dan percaya Tuhan akan selalu ada di setiap kondisi kita saat ini. Ada amin, Bristins? Mari kita berdoa. Yes Tuhan, hari ini kita mau memberi bukan dengan rasa takut Bapak. Hari ini kita mau memberi dengan rasa mengucap syukur Bapak. Karena kita percaya Bapak ada Tuhan yang selalu ada di setiap musim kami. Ada Tuhan yang selalu ada di setiap season kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. So, buat kalian yang mau memberi, kalian bisa langsung akses di bawah sini. Ada link BCA untuk persembahan dan perpuluhan. Dan kalau kalian anak-anak milenial yang biasanya barcode dong, kalian bisa langsung scan barcode di layar kalian untuk kalian bisa memberi persembahan dan perpuluhan. Oke, aku tungguin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup gak? Atau 9, 10, 11, 12, cukup lah ya, kelamaan. Kalian udah pasti memberi dong, ya oke? Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari sahabat Koko yang orangnya cantik, jago masak, terus baru lulus lagi. Tapi ada tapinya, galak. Jangan lupa buat siapin catatannya, pastiin dengerin firmannya ya. Jangan fokus ke pembicaranya. Please welcome Catherine Kristianti Lunggawa AM Depar. Had a major malfunction. Hai Bristins, apa kabar? Kangen banget ya, udah lama kita nggak ketemu face to face. Sedih, but it's okay. Bersyukur banget hari ini kita masih bisa ibadah bareng. Biar seru, coba ketik di kolom chat, Tuhan masih baik. Oke, kenalan dulu kali ya. Halo, nama aku Katarin. Kayaknya umur nggak perlu deh. Aku salah satu home leader di Bristin ini. Nah, hari ini izinkan aku untuk share sedikit kebenaran firman Tuhan dan kita belajar bareng-bareng, oke? You guys are ready? Sebelumnya biar sama-sama fokus, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, mengucap syukur hari ini kita bisa ibadah bareng, event masih online, tapi hari ini kami mau memutuskan untuk bersyukur. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan berkati hati kami dan pikiran kami. Thank you Tuhan, yang siap sama-sama katakan, amin. Oke, let's get started dan jangan lupa dicatat ya. Hari ini kita masih bahas mengenai Into the Unknown. Tema ini bahas soal yang namanya perubahan. Sejujurnya, aku bukan orang yang seneng sama yang namanya perubahan. Cenderung menjauhi deh kayaknya. Soalnya perubahan itu sesuatu yang gak pasti, gak jelas, harus beradaptasi, dan bahkan itu takes time untuk kita bisa deal dengan setiap perubahan. Makanya aku itu gak suka. Pokoknya aku itu gak suka sama semua hal yang gak jelas dan gak pasti. Gak jelas harus apa, gak tahu kapan selesainya. Tapi hari ini kita akan bahas gimana cara kita bisa deal dengan segala perubahan yang terjadi di hidup kita. Nah, sebagai anak SMP, pasti mulai banyak banget perubahan yang kalian alami. Bahkan aku juga waktu dulu kayak gitu kok. Rasanya aneh, gak tahu ini apa dan kenapa. Tapi berhasil dilalui. Coba aku mau kalian sebutin salah satu perubahan yang kalian alami. Boleh ketik di kolom chat atau kalau mau jawab sendiri juga boleh. Ayo aku tungguin ya. Nah, udah ya ketiknya. Ternyata cukup banyak ya. Dan tiap orang punya perubahan yang berbeda, gak selalu sama. So, ternyata perubahan itu salah satu hal bagian dari hidup yang gak bisa dihindari. Hal yang akan selalu kita hadapi dan artinya kita perlu belajar buat menghadapi perubahan dengan baik. Tapi masalahnya nggak semua perubahan yang kita alami itu merupakan hal yang menyenangkan atau positif.
Kayak misalnya, seragam kalian berubah, bener gak? Dari yang merah putih sekarang jadi putih biru. Apalagi, mungkin tadinya adik kelas, sekarang jadi kakak kelas. Wah, itu pasti seneng banget ya. But sometimes masih ada perubahan yang terjadi, tapi membuat kita gak nyaman. Misalnya, pandemik. Siapa yang nyaman dengan keadaan sekarang? Mulai jenuh, atau mungkin masih banyak yang takut untuk beraktivitas seperti dulu. Ditambah perubahan sistem belajar kayak sekarang. Gak nyaman, gak seru karena gak ketemu teman. Padahal salah satu penyemangat waktu dulu aku sekolah adalah ketemu teman. Tapi kalian hebat banget bisa survive belajar daring sampai hari ini. Awesome! Berat, iris, tapi itu adalah salah satu perubahan yang kalian hadapi. Kedua, puberty. Waktu pertama kali aku merasakan ini aneh banget. Mungkin buat yang perempuan, kalian merasakan mood yang naik turun, badan kalian berubah, atau mungkin yang cowok, name it, suara kalian berubah. Kalian menjadi muncul jerawat, wah banyak deh perubahannya. Dan kalian merasa aneh dengan diri sendiri, atau bahkan kalian malah jadi kena ejek karena badannya gemukan, muncul jerawat. Kalau cewek mungkin suka diejek, kemudian, bener gak? But it's okay, it's part of our life. Satu lagi, perubahan nilai. Pernah gak kalian nilainya naik turun? The moment nilai kalian turun, kalian merasa insecure. Kalian jadi membandingkan diri kalian sama teman-teman yang lain. Aku sih pernah. Sering, bahkan sampai hari ini. Semoga kalian gak kayak aku ya. Pasti akan ada momen dimana kalian jadi membandingkan diri kalian. Bisa mau itu prestasi, penampilan, atau kepunyaan mungkin. Bridgetin, apapun itu perubahannya, enak atau gak enak harus kita hadapi. Susah? Mungkin susah. Tapi kalian bisa karena kalian punya Tuhan. Waktu semua berubah ke arah yang kita suka aja, kita perlu beradaptasi. Apalagi waktu berubah ke arah yang kita gak suka. Terkadang membuat kita merasa hidup kayak berantakan, betul nggak? Aku nggak tahu kalian, tapi waktu itu semua terjadi sama aku, waktu aku insecure sama penampilan, takut jadi membandingkan diri, aku jadi berusaha buat memperbaiki semuanya. Bahkan aku suka mikir, aku mau banget semua balik kayak semula. Tapi aku tahu itu nggak mungkin. Kadang menghadapi ketidakpastian itu buat kita merasa semuanya nggak bisa dibenerin lagi. Dan itu buat kita merasa sedih, marah, frustasi, bahkan putus asa. Atau bahkan aku suka merasa Tuhan tuh di mana sih? Tuhan kok tega biarin ini semua terjadi sama aku? Aku malah jadi kecewa sama Tuhan. Padahal the truth-nya adalah kamu dan Tuhan lagi berjalan bareng melewati perubahan itu. Kalian lagi sedih bareng, nangis bareng, bahkan senang bareng juga. Ada amin, Bristin? So, kita mau belajar dari satu cerita. Apakah kalian tahu, Bristin, zaman dulu ada sekelompok orang yang sering banget mengalami perubahan di sepanjang hidup mereka. Dan mereka dikenal sebagai bangsa Israel. Mereka udah hidup ribuan tahun sampai menjadi mereka punya peran penting hari itu untuk keimanan kita saat ini. Semua dimulai dengan seorang yang bernama Abraham. Tuhan membuat bangsa Israel di sebuah area yang hari ini kita kenal dengan Timur Tengah. Ini adalah sebuah bangsa yang nantinya lewat mereka Tuhan mengirimkan Yesus. Keren gak? Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang penting banget buat Tuhan. Mereka merupakan bagian dari rencana Tuhan buat membebaskan dan menyelamatkan dunia lewat Yesus. Tapi dalam prosesnya, bangsa Israel melewati banyak kesulitan, ketidakpastian, dan perubahan. Mereka membuat banyak kesalahan dan keputusan yang salah yang membuat mereka akhirnya menghadapi banyak masalah. Bangsa lain datang menaklukkan mereka dan menangkap mereka. Dan ini terjadi lagi dan lagi. Mungkin kamu berpikir, mereka kan umat pilihan Tuhan. Harusnya mereka bisa ngerti semuanya dan bikin keputusan yang benar. Tapi sayangnya, mereka cuma manusia. Sama kayak kita. Mereka juga nggak selalu bisa menghadapi perubahan dengan baik. Jadi, apa yang mereka lakukan? Well, waktu mereka ada dalam masalah, mereka melakukan apa yang kebanyakan dari kita lakukan. Mereka minta Tuhan memperbaiki kondisinya. Minta Tuhan buat mengubahkan jadi situasi yang sama seperti sebelumnya. Kadang Tuhan lakukan, tapi kadang juga enggak.
Tapi apapun yang Tuhan lakukan dalam perubahan yang bangsa Israel hadapi, Tuhan selalu janjikan hal yang bisa mereka pegang dalam melangkah di ketidakpastian. Apa yang Tuhan janjikan? Janji Tuhan itu ada di Yesaya 43 ayat 2. Aku bacain ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Katakan amin. So, Bridgetin, ada 3 hal dari ayat ini. Saat kamu melalui air, saat kamu menyeberangi sungai, dan saat kamu melalui api. Semua itu bukan ditulis jika, tapi saat. Dengan kata lain, semua itu akan terjadi. Banyak hal akan berubah, tapi Tuhan gak pernah berubah. Maksudnya apa, Ci? Oke, aku punya ilustrasi. Aku mau minta tolong Kamade buat bantu aku. Yeay! Hai Kamade. Halo. Nah, jadi di sini aku punya 2 balon. Balon yang satu kosong, yang satu lagi ada air. Nah, sekarang mau Kamade bakar dengan api. Ayo, ya gitu dulu deh. Aduh, takut. Oke, yang kedua. Satu lagi. Oke, cukup. Nah, thank you ya, Kamade. Hidup kita itu sama kayak balon yang diisi air tadi. Balon adalah kita dan Tuhan adalah air yang ada di dalam. Dengan kata lain, Tuhan ada di dalam hidup kita. Mau itu ombak atau api, as long as Tuhan ada dalam hidup kita, we will not be shaken. Sama seperti ayat Yesaya tadi. Hidup kamu itu sama pentingnya kayak bangsa Israel. Aku percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar melalui kalian. Sama kayak apa yang Tuhan lakukan melalui bangsa Israel. Tapi untuk menjadi hebat, perlu ada perubahan yang kita hadapi untuk membantu kita menjadi lebih kuat. But jangan takut, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Di Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dunia aja Tuhan kalahin, bener gak? Apalagi perubahan di hidup kita. But as long as kita ada dalam Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi perubahan? Yang pertama, kita harus membuat keputusan buat percaya Tuhan di tengah ketidakpastian. Kita harus percaya bahwa Tuhan bersama kita melewati semua ketidakpastian. Dan kita harus tahu kalau itu adalah kebenaran. Kalian bisa memperkatakan itu. Kalau aku, setiap pagi aku itu kalau di cermin lagi siap-siap, aku tuh selalu ngomong, hari ini apapun yang terjadi, aku bakal tetap jalan, aku bakal tetap survive karena aku tahu Tuhan adalah setia. Mungkin kalian bisa lakukan dengan cara yang lain. Kalau yang tadi itu cara aku. Nah, yang kedua, bertindaklah seperti Tuhan bersama dengan kamu. Karena roh Tuhan ada di dalam kamu. Tuhan itu deket banget sama kamu. Kamu bisa bicara sama Tuhan kapan aja, sepanjang waktu dan soal apapun. Kalau aku tuh suka tiba-tiba curhat sama Tuhan kalau tengah-tengah lagi kerja. Aduh Tuhan, ini kenapa sih? Kenapa? Karena aku tahu Tuhan tuh ada bareng sama aku. Dan dia tahu apa yang terjadi sama aku. Jadi it's okay, curhat aja sama Tuhan. Karena Tuhan deket banget sama kamu. Dan yang terakhir, ubah cara kamu meresponi perubahan. Kita emang gak bisa kontrol semua hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita gak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi. But, kita bisa kendalikan respon kita. Kita bisa cerita sama orang-orang yang tepat. Berdoa, of course, dan merespon yang benar. We can choose to believe that God goes with us into the unknown. So the Bridgetin, kalau saat ini kalian sedang mengalami perubahan, mau itu yang positif atau enggak, sehingga membuat kalian merasa gak nyaman atau kesel, aku cuma mau bilang, it's very okay untuk marah, kesel, bingung, atau bahkan takut. Karena itu juga terjadi sama aku.
Aku mau cerita sedikit. Mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu kalau aku itu salah satu dari ribuan orang dunia ini yang punya autoimun. Jenisnya psoriasis. Kalian boleh googling sendiri apa itu. Dan anyway, itu nggak menular, jadi tenang. Intinya psoriasis itu penyakit autoimun yang menyerang sel-sel kulit sehat. Jadi dia itu sering meregenerasi kulit gitu, nggak ngerti, mungkin kedeteknya luka kali ya. Makanya dia meregenerasi terus. Hasilnya jadi muncul banyak spot di badan aku yang kelihatannya kayak luka. Dan sometimes itu perih, panas, sakit, dan bisa nggak hilang. Mereka ada di tangan, di kepala, di badan, dan hal ini baru terjadi waktu aku SMA. Ini adalah salah satu perubahan di dalam hidup aku yang bisa dikatakan cukup besar dan bahkan berat. Kenapa berat? Mana tahu aku bisa kena autoimun ini. Dan lagi, aku harus jaga makan. Gak boleh banyak makan protein kayak daging merah, dairy product, seafood yang which is itu semua adalah makanan kesukaan aku. Dan pantangan nomor 1 aku adalah aku gak boleh stres. Orang mana yang hidup gak stres coba? Namanya juga manusia, apalagi aku gampang banget membandingkan diri dengan orang lain karena merasa gak cukup baik. Alhasil, autoimun aku terus bertambah di badan sampai hari ini. Bikin spot baru dan kegalauan baru. Aku bahkan gak sekali ada di titik down banget. Aku gak mau keluar rumah, aku selalu pakai baju tangan panjang, aku pakai topi, bahkan aku pernah sampai hilang dari sosial media hanya karena aku insecure dengan perubahan ini. Terutama dengan penampilan aku. Banyak baju yang akhirnya gak bisa aku pakai lagi karena aku malu dengan psoriasis aku. Kelihatan sama semua orang. Aku takut pakai baju hitam karena sometimes orang malah mengira psoriasis aku itu kayak ketombe. Sedih banget ya. Bahkan aku takut banget kalau ada orang yang nanya, itu tangan kamu kenapa? Itu kepala kamu kenapa merah? Oh no, mungkin terlihat lebay. Cuman, tapi ini berat banget buat aku. Sekali lagi, mana tahu perubahan ini bakal terjadi sama aku. Bener-bener into the unknown. Setiap hari harus pakai salep, kalau lagi parah harus mengkonsumsi obat, bahkan sometimes di waktu tertentu aku harus disuntik. Dan ini udah terjadi beberapa kali. Insecure banget, takut banget, apalagi untuk cewek, bener nggak? Yang selalu pengen terlihat cantik. Hal itu membuat aku selalu gak deal dengan keadaan dan menyalahkan Tuhan. Tapi itu dulu. Kata Rin yang sekarang udah mulai berubah. Udah ceria lagi, percaya diri lagi, berani lagi, dan bangkit lagi, dan mulai love herself. Sometimes aku juga mulai down lagi dan insecure lagi. But it's okay, itu wajar. Tapi aku gak diam dalam insecure aku. Why? Karena aku tahu saat Tuhan mengizinkan perubahan ini terjadi dalam hidup aku, berarti aku itu hebat. Karena gak semua orang bisa melewati itu. Begitu juga dengan kalian. Apapun perubahan kalian hari ini, kalian hebat. Kalian bisa ada sampai sekarang dan bertahan. Karena Tuhan selalu ada sama kalian di setiap perubahan dalam hidup kamu. So Pristin, aku cuma mau bilang, you are truly one of the evidence of God's grace and kindness. Kalian cantik, kalian ganteng, kalian pintar, kalian berharga, dan Tuhan sayang banget sama kalian. And all we can see is God's goodness throughout your life. He loves you through your imperfection and insecurities. Remember that His loving kindness, His grace, and His faithfulness always more than enough. Tuhan adalah setia. Dia berjanji bakal selalu jalan bareng sama kalian menghadapi perubahan di hidup kamu. Pristin, kamu pasti bisa. Belajar sesuatu hari ini? Puji Tuhan. Yuk, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Yes God, Bang ucap syukur. Gak ada kata lain yang bisa kita ungkapin selain thank you. Thank you karena Tuhan jalan bareng sama kita. Thank you karena Tuhan ada di setiap season kita. Kita nangis bareng, kita ketawa bareng. Kita tahu kalau Tuhan selalu ada di sisi kita. Hari ini kami mau komitmen, kami mau mengandalkan Tuhan lebih lagi di setiap season hidup kami. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, gak mungkin meninggalkan dan gak mungkin gagal.
So, hari ini mari angkat kedua belah tanganmu, izinkan aku berdoa. Hari ini aku mau berdoa memperkatakan ada damai sejahtera, memperkatakan ada sukacita, memperkatakan ada joy di dalam hidup kamu, supaya ketika kami melangkah, ketika kalian melewati hari-hari kalian, ada sukacita, ada damai, biar day by day kasih Tuhan mengalir melalui kalian untuk orang lain. Thank you Tuhan, thank you. In Jesus name we pray. Amin. Thank you banget Bristin. See you next week. Bye-bye. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ecc.church.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu bisa isi semua di sana, dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.